Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai injeksi cefotaxim. Nama kelompok yang pertama Amelia Mary Puspitasari, yang kedua Della Ika Oktavia, yang ketiga Pita Ernawati, yang keempat Elizabeth Eawempi. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, injeksi cefotaxim berbentuk sediaan injeksi rekonstitusi karena zat aktifnya merupakan senyawa antibiotik yang bila dilarutkan dalam air maka penyimpanannya akan terjadi penguraian yang mengakibatkan penurunan aktivitas farmakologinya. Yang kedua, fungsinya. Infeksi saluran nafas, THT, saluran kemih, meningitis, sepsis intraabdominal, dan bakteri kimia. Yang ketiga, natrium benzoat berfungsi sebagai pengawet dalam injeksi cefotaxim benzoat. 1 mili mengandung cefotaxim 1,05 gram, natrium benzoat 0,5%, natrium klorida, auridextra isotonis, injeksi auridextra 10 mili. Cefotaxim natrium. Pemberian serbuk hablur putih atau agak kuning. Untuk kelarutannya mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik, dan BM-nya 477,5 gram per mol. pH 4,5 sampai 6,5. Inkompatibilitas terhadap larutan alkalin. Stabilitasnya, larutan berair terurai melalui dua reaksi. Natrium benzoat. Pemberian granul atau kristal putih, tidak berbau dan rasa asam. Kelarutan 1/75 bagian etanol 95%, 1/5 bagian etanol 90%, dan air 1/1,8 atau 1,4 pada suhu 100 derajat Celcius. Berat molekul 1,19 gram per cm kubik, mempunyai pH 4,5 sampai 7. Stabilitas tahan pemanasan, stabil dalam air, disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Fungsi sebagai pengawet. Sterilisasi bahan dan alat, yaitu ada kaca arloji, spatula, dan batang pengaduk. Metode sterilisasinya dengan panas kering atau oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1-2 jam. Kemudian ada vial, sterilisasinya dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada cefotaxim natrium, metode sterilisasinya dengan sinar gamma. Dan yang terakhir ada natrium benzoat yang sterilisasinya dengan panas kering. Perhitungan tonisitas dan dapar. Yang pertama ada perhitungan persen zat. Sediaannya adalah cefotaxim 1 gram per 10 mili
Dengan konvensi dosis sefotaksim menjadi sefotaksim natrium. Dengan rumus bobot molekul sefotaksim natrium dibagi bobot molekul sefotaksim menjadi 477 dibagi 455 mendapatkan hasil 1,5. Kemudian sefotaksim natrium 1 gram per 10 mili dikali 1,5 mendapatkan hasil 0,105 gram per mili. Kemudian yang kedua ada perhitungan tonisitas. Yang pertama ada persen sefotaksim 1,05 gram dibagi 10 mili dikali 100% mendapatkan hasil 10,5%. Yang kedua ada berat natrium benzoat dengan rumus X gram dibagi 10 mili dikali 100% sama dengan 0,5%. X gram sama dengan 0,1% dikali 10 mili dibagi 100% mendapatkan hasil 0,05 gram. Kemudian perhitungan ekivalen 0,9 dibagi 100 dikali 10 mili dikurangi 0,146% mendapatkan hasil negatif 0,056%. Maka dari itu larutan bersifat hipertonis dan tidak diperlukan penambahan NaCl. Kemudian bisa dilihat tabel di bawah itu untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya. Formula akhir sefotaksim natrium 1 gram per 10 mili natrium benzoat 0,5% injeksi add 10 mili. Kemudian penimbangan bahan yang pertama sefotaksim konsentrasi 1,05 gram per 10 mili. Penimbangan 1,05 gram per 10 mili dikali 10 mili sama dengan 1,05 gram. Untuk 10 vial 1,05 gram dikali 10 sama dengan 10,5 gram. Yang kedua natrium benzoat dengan konsentrasi 0,5%. Penimbangan 0,5 per 100 dikali 10 mili sama dengan 0,05 gram. Untuk 10 vialnya 0,05 gram dikali 10 sama dengan 0,5 gram. Penimbangan untuk tiap vial 1,05 gram ditambah 0,05 gram sama dengan 1,1 gram. 10,5 per 10 dikali 1,1 gram sama dengan 1,155 gram. Untuk penimbangan untuk penambahan air ketika prekonstitusi sebelum digunakan yaitu 10,5 mili dikurangi 1,155 gram sama dengan 9,345 gram atau 9,35 mili. Kita selanjutnya ke cara pembuatan. Cara pembuatan yang pertama dilakukan di bawah LAF. Kemudian yang kedua timbang sefotaksim natrium 12,6 gram dan natrium benzoat 0,6 gram. Kemudian yang ketiga, masing-masing zat ditimbang dengan kaca arloji. Setelah zat ditimbang, kemudian disterilisasi sesuai dengan metodenya. Yang kelima, dicampur menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Kemudian ditimbang kembali untuk 10 vial. Dengan setiap vial sebanyak 1,155 gram, lalu dimasukkan ke dalam vial. Kemudian tutup vial dengan metode yang sesuai
Dan yang terakhir, tambahkan aqua pro injeksi sebelum digunakan sebanyak 9,35 ml. Hasil evaluasi dilakukan 4 jenis evaluasi. Yang pertama, penetapan pH. Pada penetapan pH diperoleh hasil pada vial 1 pH 6, vial 2 pH 6, vial 3 pH 6. Yang kedua, uji penetapan volume. Diperoleh hasil pada vial 1, vial 2, dan vial 3 volume sebanyak 9,8 ml. Yang ketiga, uji kejernihan. Diperoleh hasil pada vial 1 jernih, vial 2 jernih, dan vial 3 jernih. Yang terakhir, uji kebocoran. Pada vial 1, vial 2, dan vial 3 tidak ditemukan kebocoran. Kita sudah pada slide terakhir, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.